Sekali lagi, salam kerajaan. Haleluya. Mari kita langsung buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-28. Kita baca ayat yang ke-17. Sekali lagi, Kejadian pasal 28 ayat yang ke-17. Haleluya. Saudara bersuka cita? Saudara bersemangat hari ini? Amin. Biar kita tetap bersuka cita, bersemangat di dalam Tuhan. Haleluya. Yang sudah ketemu katakan amin. Satu, kita baca bersama-sama. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Bisa terjemah bahasa Inggris? Ya, bisa. NKJV. Ya, kita baca sama-sama. Dikatakan di sana, and he was afraid and said, how dreadful is this place? This is no other but the house of God, and this is the gate of heaven. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya lewat firman yang kita terima hari ini, saya masih tetap berbicara tentang what is house of God. Apa itu rumah Allah? Saya ingin agar supaya saudara fix dalam hal ini, saudara. Katakan amin. Supaya tidak ada tanda tanya. Karena hari-hari ini kadang-kadang kita masih bingung bicara tentang rumah Allah. Kita minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa bicara tentang rumah Allah bukan hanya bicara tentang tempat, saudara. Yakub berada di padang. Dia berada di padang, entahkah itu padang belantara atau padang rumput. Tetapi di sana tidak ada gedung apapun di sana. Di sana tidak ada bangunan, di sana tidak ada, dikatakan di sana tidak ada gedung, tidak ada tempat untuk berteduh. Tetapi Yakub berkata bahwa ini adalah rumah Allah. Katakan amin. Dan dikatakan ini tidak lain adalah rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Wah, luar biasa kalimat ini, saudara. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, tempat di mana Yakub bangun. Saya ingatkan kembali, banyak kadangkala kita tidak menyadari di mana kita berada. Ada banyak orang seperti itu, tidak menyadari bahwa di mana dia berada, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Katakan amin. Sehingga banyak kekristenan kenapa lemah? Karena nggak menyadari bahwa dalam hidupnya, ini minggu lalu saya sampaikan, bahwa di dalam hidupnya ada Tuhan. Tuhan tidak bicara bahwa dia ada di satu bangunan tertentu. Yakub ada di tanah lapang, nggak ada bangunan di sana, nggak ada rumah di sana, nggak ada tempat berteduh, nggak ada apa-apa di sana. Tetapi Yakub berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Sesungguhnya Tuhan sudah ada di tempat ini. Kalau di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi aku tidak tahu. Banyak kadang-kala kita tidak tahu bahwa Tuhan sebenarnya bersama-sama dengan kita.
Sehingga kehidupan kita asal-asalan kita hidup. Sehingga kita tidak menghidupi kehidupan kita secara benar. Bukan hanya secara baik, tetapi secara benar. Dengan standarnya Tuhan. Kalau kita lihat dikatakan di sana di ayat 17, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Nah, kenapa tempat itu menjadi dahsyat? Karena Tuhan ada di situ, katakan yes. Saya rindu dimanapun saudara berada, dimanapun saudara berpijak, saudara berkata, di sini alangkah dahsyatnya. Amin. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan saudara. Makanya poin saya yang pertama minggu lalu saya sampaikan, bangun kesadaran saudara bahwa ada Tuhan dalam hidup saudara. Supaya saudara nggak selalu menjadi lemah, supaya saudara nggak gagal terus dalam kehidupan. Kenapa lemah? Kenapa gagal? Kenapa stres? Karena nggak sadar bahwa ada Tuhan dalam hidup saudara. Itu yang membuat saudara jadi lemah. Seakan-akan saudara berjalan sendiri. Saya rindu setiap hari ketika saudara berjalan dimanapun ini, alangkah dahsyatnya tempat ini. Katakan amin. Karena saudara menyadari ada Tuhan di situ. Karena saudara menyadari ada Tuhan yang ada bersama-sama dengan saudara. Wah, ini luar biasa saudara. Kalau kita menyadari akan hal ini, apalagi saudara di tempat ini. Katakan di tempat ini. Saya percaya saudara bahwa di tempat ini ada Tuhan di sini. Haleluya. Jadi bukan hanya sekedar kita beribadah saudara. Makanya saya katakan mari kita transformasi kehidupan kita supaya kita menyadari dengan benar di mana kita berada saat ini saudara. Jadi bukan hanya bicara aktivitas rohani, aktivitas ibadahnya saja saudara, tapi benar-benar kita bangun kesadaran bahwa ada Tuhan di tempat ini. Kenapa ada Tuhan di tempat ini? Nah, ini yang saya ingin bagikan bagi kita saudara lewat firman Tuhan. Kalimat ini berkata, and this is the gate of heaven. Ada pintu sorga. Ke dalam bahasa Indonesia cuma dikatakan ada gerbang. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan this is the gate of heaven. Yang menentukan rumah itu menjadi rumah Tuhan kalau seandainya kita terhubung dengan sorga. Amin. Nah, untuk kita bisa terhubung dengan sorga saudara, harus ada aksesnya. Dan pintu itu menjadi akses kita. Amin. The gate of heaven itu, pintu sorga itu menjadi akses kita untuk kita masuk ke sana saudara. Jadi house of God itu saudara, yang menentukan itu bukan fisiknya. Sama-sama katakan bukan fisiknya, bukan bentuk rumahnya. Kan sekarang banyak bangunan-bangunan gereja-gereja megah, luar biasa. Saya lupa di Surabaya ya, kalau nggak salah ada katanya ada satu gereja yang memuat sampai 10.000 orang. Saya lupa gereja apa itu yang memuat sampai 10.000 orang. Kalau saudara cari di YouTube 5 gereja terbesar, nah itu gereja yang paling terbesar itu yang ada di Surabaya. Di Kelapa Gading ada gereja Mawar Saron, Pendeta Yakub Nahwai. Nah itu kok nggak salah muat, saya lupa 1.000 apa 5.000 apa berapa ya? Kayak kurang lebih. Jadi banyak gereja-gereja, bangunan-bangunan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa bukan fisiknya yang menentukan rumah Tuhan.
Jadi bukan fisiknya, apakah bentuk bangunannya, apakah kemudian di sana ada kebaktiannya, apakah di sana ada worship leadernya, apakah di sana ada singernya, apakah di sana ada pemain musik, ada nyanyian di sana, ada pengkhotbah di sana. Tetapi yang menentukan rumah Tuhan, yang menentukan itu adalah rumah Allah, bukan yang natural. Sama-sama katakan bukan yang natural, tetapi yang spiritual. Haleluya. Yang menentukan itu adalah spiritual, di mana bukan hanya aktivitas secara jasmani yang dilihat, tetapi yang ada di sana yaitu aktivitas-aktivitas secara rohani, sorgawi, dan aktivitas ilahi. Katakan amin. Makanya minggu lalu saya yang melanjutkan khotbah saya minggu lalu, bahwa enggak menjadi jaminan, saudara, orang beribadah, orang memuji Tuhan, menyanyi, melompat, kalau itu hanya natural, saudara, itu bukan rumah Tuhan. Tetapi yang disebut dengan rumah Tuhan, sekalipun mungkin gereja itu mungkin kecil, ataupun mungkin gerejanya besar, mau besar atau kecil bukan menjadi suatu ukuran, tetapi yang menjadi ukuran bahwa itu dikatakan rumah Tuhan, seperti Yakub katakan, ini tidak lain adalah rumah Allah. Betel, El Betel, Bet itu rumah, El itu Allah. Jadi rumah Allah, kalau Allah ada di situ, katakan amin, itu disebut rumah Allah. Kalau Allah ada di situ. Kalau tidak ada Allah, maka itu bukan rumah Allah, dan itu tidak ada gunanya. Haleluya. Katakan yes. Saya percaya ketika saudara beribadah di tempat ini, seluruh aktivitas kita, saudara, tubuh, jiwa, roh kita benar-benar connect dengan sorga, sehingga ini disebut dengan rumah Allah. Katakan amin. Dalam bahasa Inggris tadi, the gate of heaven, saudara. Jadi saudara nggak perlu bingung, saudara mau cari pintu. Kita sudah diberikan akses oleh Tuhan untuk kita bisa terhubung. Nah, kalau seandainya ada pintu, saudara, dikatakan di dalam Kejadian tadi 28 bahwa ada aktivitas sorgawi terjadi di sana, aktivitas ilahi, malaikat naik turun, saudara. Nah, kalau bicara dia naik turun berarti kan langit terbuka, ada open heaven di sana. Katakan amin. Sama-sama katakan open heaven. Nah, kalau open heaven terjadi di sana, saudara, maka akan ada sesuatu, hadirat Allah, kuasa Allah akan terjadi di tempat itu. Katakan amin. Ini yang kadang-kala kita nggak sadar. Ini yang kadang-kala kita tidak membangun kesadaran kita, sehingga ibadah hanya menjadi rutinitas, apalagi bahasanya hanya menjadi formalitas. Orang beribadah ya formal aja. Bahkan waktu lalu saya sudah pernah sampaikan, ada orang, saya tanya, kenapa? Apa tujuan ibadah? Kenapa beribadah? Aduh, bagaimana? Soalnya kalau nggak ibadah, kayaknya gimana gitu. Ini hari Minggu loh, kalau nggak ibadah loh. Nah, kadang-kadang orang hanya karena merasa nggak enak aja. Mungkin nggak enak sama tetangganya. Kalau Pak, bukan hari Minggu ibadah? Iya, ini masih siap katanya. Nggak enaknya sama orang beribadah, tujuan ibadahnya karena nggak enak. Ini kan hari Minggu. Kalau hari Minggu ya harus ibadah. Kalau saudara, pemahaman saudara hari Minggu hanya harus beribadah, bukankah semua hari-harinya Tuhan?
Hari Senin. Kalau ada hari Senin lagi ya, apa tuh? Hari Selasa harinya. Bukan cuma hari Minggu harinya Tuhan. Bilang kiri kanan harinya Tuhan. Setiap hari harinya Tuhan. Haleluya. Kalau kita cuma bilang, waduh. Makanya saudara, kalau pemahaman saudara ibadah itu karena kayaknya kalau nggak ibadah nggak enak gitu kayak. Ini kan hari Minggu loh. Kalau penghargaan saudara mengenai ibadah hanya sampai karena saudara nggak enak. Nggak enak soalnya. Aduh, nanti kalau Bapak Gembala pas lagi khotbah lihat, nggak ada jemaatnya. Aduh, nggak enak. Nanti ditelepon lagi. Saya nggak bakal telepon, saudara nggak ibadah. Serius, saudara nggak ada ibadah, saya nggak mau telepon. Ngapain? Karena ibadah itu bukan bicara tentang rutinitas. Ibadah bukan bicara formalitas. Tapi ibadah bicara tentang keterhubungan kita dengan Allah. Amin. Bicara kebutuhan kita, katakan kebutuhan. Makanya di dalam kekristenan, ibadah bukan kewajiban. Katakan ibadah bukan kewajiban. Kalau agama lain oke, mereka bilang ibadah itu wajib. Tapi kalau kita dengar ibadah bukan kewajiban. Makanya saya bilang di tempat ini, kita kalau ibadah ngapain? Kita kalau ibadah ngapain nih? Makan firman. Coba saya sekali lagi. Kalau saya tanya, ibadah kita ngapain? Saudara bilang makan ya. Kalau ibadah kita ngapain? Bilang 5 kali deh. Baru terakhir makan firman. Oke. Kalau kita ibadah kita ngapain? Makan firman. Belum semua. Sekali lagi. Kalau ibadah kita ngapain? Makan firman. Haleluya. Sekarang saya tanya, kalau makan seminggu sekali? Sehari berapa kali? Makanya konsep kita ibadah suka salah. Makanya saudara kalah di luar sana. Amin. Karena saudara ibadah rutinitas, ibadah formalitas. Ya saya tak pakai dasi saudara. Bukan karena dasinya, bukan karena jasnya. Yang saudara butuh firman. Amin. Makanya saudara lemah. Kenapa? Kurang makan. Saudara, kalau kurang makan ya lemes. Kenapa? Belum sarapan nih. Gitu kan? Kenapa? Belum makan siang ini, aduh udah jam 1. Makanya kekristenanmu lemah. Kenapa? Karena engkau kurang mengisi rohani saudara dengan firman. Coba kiri kanan makanya makan. Taruh konsep dalam kepala saudara. Hari ini saya mau makan. Amin. Wah, luar biasa saudara. Kalau saudara sudah sampai ke titik ini, saudara, saya percaya kekristenan saudara tidak akan pernah membosankan. Amin. Kenapa saudara ibadah bosan? Karena kau nggak mengerti konsep tentang ibadah. Mengapa kalau ibadah dengar firman ngantuk? Karena kau nggak ngerti tujuan ibadahmu apa. Makanya di sini tiba saatnya keluar. Waduh, sudah saatnya. Saya rindu saudara seperti pujian kami. Kerjakan mandat kerajaan Allah. Taklukkan semua itu. Bagaimana cara menaklukkannya? Penuhi hidupmu dengan firman. Karena hanya firman yang bisa men-take over semuanya.
badai, Yesus berfirman, tenang. Badai tenang. Angin ribut, Tuhan bilang diam. Dengan firman. Wah, saudara, kalau udah dapat ini, saudara, luar biasa. Orang datang lumpuh, Yesus sembuh. Dari mana kita tahu itu? Dari firman. Makanya engkau harus makan firman. Tubuh, membangun tubuh. Ini saya selalu ulang, saudara. Capcay, puyung, hai, babi guling. Gampang kita membangun tubuh ini. Jadi gemuk seperti saya gampang, saudara. Waduh, siapkan 1 kilo babi panggang. Cepat naiknya, saudara. Nggak tunggu lama. Tapi untuk masalah rohani kita seringkali mengabaikan. Jujur, saudara, hal-hal jasmani kita rela buang-buang untuk itu. Coba saudara pikir, untuk hal jasmani berapa banyak uang yang saudara keluarkan? Tapi untuk hal rohani saudara selalu anggap remeh. Untuk hal rohani saudara selalu murah, saudara bayarnya. Saya bukan minta saudara bayar saya, enggak. Tapi saudara coba hargai tentang firman Tuhan. Kenapa kita suka kalah? Kenapa kita lemah? Kenapa kita depresi, stres? Karena kita tahu posisi firman tidak pada tempatnya. Untuk hal jasmani, jalan-jalan kita rela buang-buang sampai jutaan rupiah. Untuk hal-hal yang untuk keinginan daging kita, beli handphone, beli motor, beli mobil, kita rela buang-buang untuk itu. Tapi untuk firman kita seringkali mengabaikan. Kita seringkali menganggap remeh. Seringkali kita menganggap firman itu murah. Itu yang membuat saudara menjadi lemah. Itu yang membuat saudara jadi gagal dalam hidup. Kenapa? Firman saudara taruh di tempat yang paling bawah. Padahal firman otoritas yang tertinggi dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau saudara mengerti, waduh, saya percaya hidup saudara ngaktif, kekristenan saudara akan terus bergairah. Kenapa saya seperti ini? Karena kami terus makan firman. Karena kami terus terima firman. Makanya kami kuat. Bicara masalah, belum tentu masalah saya lebih sedikit dari saudara. Atau masalah saya lebih banyak dari saudara, mungkin. Tapi kalau saya bisa berdiri kuat, tegak, gak mudah saudara seperti kami, saudara. Gak mudah. Tapi kalau kami bisa kuat, strong sampai hari ini. Kenapa? Karena kami terus menerima firman. Itu yang membuat kekristenan kami gak bosan. Kenapa saudara suka bosan? Karena saudara suka mengabaikan. Makanya tinggalkan kekristenanmu yang lama itu. Katakan amin. Colek di kiri kanan bilang, tinggalkan kekristenanmu yang lama itu. Katakan yes. Makanya kita jangan ibadah kebatinan, saudara. Diem, baik, udah. Yes, amin, yes. Respon setiap firman yang keluar, respon. Ya, tangkap saudara, taruh di dalam rohmu. Amin. Setiap kau dengar firman, ya, saya mau Tuhan. Taruh. Kadang-kadang firman saudara nggak ngerti, tapi saudara, ya, saya mau Tuhan. Kami pun begitu. Saya ketika dengar orang tua rohani saya menyampaikan firman, ada kadang-kadang ya itu kan, makanya orang tua kami selalu mengajarkan kalau dengar firman jangan pakai otakmu, karena kadang-kadang otak kita ini otak yang sudah kotor, otak kita ini sudah terkontaminasi dengan dunia. Makanya kadang-kadang pakai otak, kadang-kadang nggak bisa masuk di firman. Makanya firman itu makanan roh, bukan makanan otak. Amin. Makanya kenapa orang di luar sana mereka nggak bisa terima Yesus yang adalah firman? Karena mereka pakai otak, mereka bukan pakai roh mereka. Katakan yes. Wah,
Saudara berkobar-kobar hari ini. Ini kayak ibadah KKR 1000 orang ini saudara. Tapi kenapa kami bisa strong seperti ini saudara? Wah, luar biasa. Kami tidak pernah terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Makanya orang tua kami ciptakan satu lagu. Meski hujan, meski banjir, meski badai, takkan goyahkan aku. Hai jiwaku, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, memori, imajinasi, emosi, jadilah tenang. Pikirkan dan lihat dari mana rohmu berasal. Batu karang kokoh tak tergoyahkan. Raja wali membumbung di atas badai. Singa Yehuda telah kalahkan maut. Kristus Yesus daripadamu ku ada. Refnya tadi. Rohku melambung tinggi, semakin memumbung tinggi, menembus semua badai penghalang, menyentuhmu, sentuh tahta. Ada open heaven terjadi di sana. Kasih karunia, rohku, bukan roh siapa-siapa, tapi roh yang ada di dalam kita, yang harus kita bawa terus naik. Haleluya. Saya percaya kalau hari ini saudara benar-benar dengarkan firman Tuhan, wah, dahsyat hidup saudara. Amin. Saudara tidak akan pernah jadi lemah. Kita kadang-kala ini apa namanya? Kita suka berkata begini. Tuhan itu penyembuh. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu pemulihku. Ada banyak lagunya. Tapi ada kayaknya lagu kata-katanya seperti itu. Tetapi kadang-kala kita hanya suka nyanyi. Serius. Kadang-kala kita hanya suka nyanyinya, pujiannya kita suka, tapi kita lupa bahwa pujian itu tercipta dari firman. Amin. Yang keluar dari mulut Allah. Makanya kalau kita mengerti bahwa firman sebenarnya yang menjadi kebutuhan utama kita, saya percaya kehidupan kita akan semakin bergelora, semakin strong. Hidup kita akan semakin akurat. Mengapa kita nggak akurat? Karena kita nggak ada firman. Kalau nggak akurat, ya melenceng terus. Dalam bahasa Ibrani, kalau melenceng itu disebut apa? Harmatia. Apa itu harmatia? Dosa. Jadi kenapa kita suka bikin dosa? Ya, kenapa kita nggak akurat? Ya karena nggak ada firman. Kalau mau hidup akurat, penuhi hidup kita dengan firman. Maka dosa pun, kalau ada firman dalam hidup kita, dosa nggak suka. Dosa minggat. Kenapa dosa dekat? Ya karena kita nggak ada firman. Saya rindu ini harus menjadi realita dalam hidup kita, bukan hanya menjadi cerita. Amin. Firman harus menjadi realita. Katakan 2-3. Nah jadi sekali lagi kembali firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya ini adalah rumah Allah. Nah saudara beribadah. Jadi kalau saudara beribadah di tempat ini, saudara hanya sekedar aktivitas rohani, kebaktian. Oh ada kebaktian, kemudian ada nyanyi-nyanyi. Di sini ada apa lagi? Pujian, penyembahan atau apa lagi? Ada pengkhotbah.
ada yang khotbah. Tapi saya mau katakan yang paling pasti itu yang ada aktivitas ilahi kalau ada Tuhan di situ. Katakan amin. Kalau ada Tuhan di situ, ada malaikatnya di sana, kemudian tempatnya terhubung dengan sorga. Tempatnya terhubung dengan sorga. Kalau bicara terhubung berarti ada aksesnya. Artinya langit terbuka, tadi saya katakan open heaven tadi. Langit terbuka di atas kita. Nah, maka tempat itulah yang disebut dengan rumah Allah. Katakan amin. Amin. Dan rumah Allah yang seperti itu yang disebut dengan the gate of heaven. Pintu sorga. Di mana apa yang di sorga mau dinyatakan ke bumi harus melalui apa? Pintu terhubung, saudara. Katakan amin. Sehingga apa yang di sorga mau akan dinyatakan ke atas bumi. Akan dinyatakan di atas bumi apa yang sorga mau. Nah, sorga punya aksesnya. Akses sorga kita lewat pintu itu apa? Rumahnya di muka bumi ini. Sama-sama katakan rumahnya. Makanya firman Tuhan katakan, bicara tentang rumahnya harus ada orangnya di sana. Sama-sama katakan di rumahnya. Sama-sama di rumahnya. Harus ada orangnya Tuhan di sana. Ini harus fix dalam hidup kita. Jadi bukan hanya ada aktivitasnya, bukan hanya ada kegiatannya, tetapi harus ada orangnya di sana. Orang yang mana, saudara? Coba kita buka dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal 3. Ayatnya yang pertama. 1 Samuel 3 ayatnya yang pertama. Kita baca sama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. 2, 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu ayat 1 aja kan. Jadi Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Sama-sama katakan pelayan Tuhan. Di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Nah, makanya saya mau katakan nih saudara, bahwa bicara tentang rumah Tuhan, tadi saya sudah mulai bahwa sorga itu punya akses. Sudah punya akses sorga melalui pintunya. Pintu masuknya apa? Melalui rumahnya. Nah, sekarang rumahnya sudah ada. Tetapi bukan hanya rumah, harus ada orangnya di sana. Katakan amin. Harus ada orangnya. Tetapi ketika kita baca 1 Samuel 3 ayat 1, kita temukan di sana apa, saudara? Di zaman Imam Eli, di sana rumahnya ada di Silo. Benar, saudara? Di Silo ada rumahnya. Tetapi dikatakan di sana tidak ada firman. Firman Tuhan jarang, penglihatan pun jarang, saudara. Ada imam yang namanya Eli sebagai senior pastornya. Imam Eli kepalanya. Dan ada 2 anak muda yang membantunya, Hofni dan Pinehas, yaitu anak-anaknya juga. Jadi ada imamnya, terus ada imam mudanya, yaitu anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Tetapi di sana tidak ada Allah.
tidak cukup, saudara. Tidak cukup. Ada rumahnya. Di Silo ada rumahnya. Ada rumah Allah. Dibangun di situ, saudara. Tempat beribadahnya. Tetapi dikatakan di sana bahwa di sana tidak ada Allah. Kenapa, saudara? Karena di sana dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Nah, kenapa firman Tuhan dabar dalam bahasa ini? Aslinya dabar. Dalam bahasa Yunani rema. Kalau dalam bahasa Ibrani dabar. Dabar itu firman. Kenapa firman dabar atau rema itu jarang di zaman itu? Dengan kata lain, Tuhan gak berfirman, Tuhan gak ngomong. Tuhan gak ngomong di rumah Tuhan itu. Padahal di situ ada rumah Tuhan, benar. Di situ ada imam-imamnya, ada 2-3. Ada 2-3 imam. Ada imam kepalanya yaitu Imam Eli. Ada Eli di sana dan ada imam mudanya, Hofni Pinehas yang juga adalah anak-anaknya. Ada bangunannya. Ada 3 orang hamba Tuhannya. Tetapi tidak ada Tuhannya. Bukannya standar dunia, kalau udah ada rumah, udah ada tempat, ada bangunan, ada imam-imamnya. Standar dunia kan gitu. Itu disebut dengan rumah Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan di sana firman Tuhan jarang. Penglihatan gak sering. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena Tuhan tidak ada di sana. Tidak cukup ada rumahnya. Tidak cukup ada hamba Tuhannya. Kalau Tuhannya tidak ada di sana. Saya pernah dengar ada orang pernah berkata begini, aduh, saya kayaknya nggak cocok ada di gereja ini. Kenapa? Ya pokoknya nggak cocok. Mendingan saya bikin pelayanan saya sendiri aja lah. Nah, saya mau katakan seperti ini, saudara. Silakan saudara bikin pelayanan sendiri. Bukankah hari-hari ini banyak kita lihat orang, kalau dia punya duit, dia bisa buka pelayanan, dia bisa buka gereja. Saudara, saya bersyukur, saudara, sampai saat ini saya ada di, boleh dibilang ada di Majelis Wilayah 15, menjadi sekretaris wilayah, menjadi pemimpin, dan saya melihat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, di mana mereka memulai segala sesuatunya dari nol. Saya ingat GPDS Kampus Kisek ini ada. Awal mulanya itu di rumahnya si Betty tuh. Si Betty tahu tuh. Awal mulanya tuh, rumahnya Mak Mamu, Cibogo belakang Telkom, saudara. Awal mula di situ, saudara. Mulai dari nol, nggak ada apa-apa. Jemaat juga nggak ada. Kemudian Tuhan mulai kirim, ya, keluarganya Cibeti sering beribadah. Kemudian Tuhan kirim lagi, dan luar biasa, saudara. Saya bersyukur pelayanan yang ada di Ciseeng dimulai bukan dengan kemewahan. Kontraktor kami. Kami kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini, ya. Waktu Pak Melki itu, waktu awal-awal dibuka tahun 2021, kalau nggak salah, Pak Melki awal. Saya mulai pelayanan awal saya di Cikuleang, Pamuaran, saudara. Nggak ada siapa-siapa. Orang Kristen juga saya nggak tahu ada di mana. Tapi kami berjuang. Saya waktu itu saya masih single, belum punya istri. Jadi
Wah, lihat. Teman bilang, ada bengkel katanya, ada tambal ban. Pasti orang Batak, pasti Kristen katanya. Ya udah, pergi. Selamat siang. Saya lihat-lihat ini ada tanda-tanda Kristen kayak ini. Tes aja. Salam. Salam. Oh, awal-awalnya nambah angin dulu. Nambah angin, ngobrol-ngobrol. Dari mana? Oh, orang Medan. Oh iya. Jawab pertama, marganya Pasar Ibu. Jadi gimana Pak? Udah berapa lama? Saya baru berapa bulan juga di sini. Oh iya. Orang Kristen ya Pak? Iya. Habis tambal ban Pak, saya hamba Tuhan. Ayo doa yuk Pak. Oh iya. Lagi berdoa tiba-tiba meneteskan air mata. Saya bilang, oh Tuhan, kenapa dia belum nangis? Doanya nggak panjang-panjang, bukan doa syafaat saudara. Karena cuma mampir. Dia bilang, saya sudah 5 tahun nggak pernah ibadah. Yes. Jemaat pertama. Waduh. Jalan-jalan lagi, ketemu. Ternyata di Cikulem ada orang Manado juga. Bapak Sobat namanya. Dan rumahnya termasuk besar saudara. 1000 meter halaman rumahnya besar rumahnya. Akhirnya dia menawarkan, Pak Pendeta, ya biasanya kalau ini kan dekat, tinggal di mana? Saya bilang, saya masih tinggal di Ciseeng, lagi nyari-nyari tempat untuk tinggal di Cikolea. Dan dia berkata, Pak Pendeta, boleh bikin ibadah di sini? Oh boleh, iya. Saya bilang, oh iya boleh. Kalau seandainya boleh, iya nanti. Saya masih mikir-mikir karena pikiran saya, waduh, baru Pak Pasari. Kemudian Bapak ini bilang, nanti istri saya, anak saya, cucu saya, kita ibadah sama-sama aja. Saya bilang, nambah jiwa ini. Luar biasa. Nah singkat cerita saudara, sampai saya menikah, saya dan istri saya pindah kami ke Cikolea. Keliling-keliling, nggak ada rumah kontrakan. Akhirnya cari perumahan. Ada perumahan. Waktu itu tahun 2013 kami awal menikah. Dan dapat ada perumahan kayak model klaster. Jadi rumahnya cuma kurang lebih 20 biji kali, 20 unit. Pas masuk di situ, mereka bilang, Pak, rumah ini paling murah di kontrak. Sudah furnish, artinya sudah terisi semua. Ada spring bed, ada AC, ada kitchen setnya. Pokoknya udah saya bilang, puji Tuhan buka jalan, ketemu rumah yang paling murah di sini. Harganya 15 juta Pak, murah sekali. Saya bilang, kontrak 1 tahun, belum ada jemaat, mau kontrak 15 juta 1 tahun. Saya dan istri saya tengok-tengok bilang, oh iya Pak, nanti kami kembali lagi. Dan sampai saat ini saya tidak kembali lagi di situ, saudara. Saya tidak pernah kembali lagi di situ. Karena kami baru menikah. Mau merintis. Udah diperhadapkan 15 juta tahun 2014 sudah 15 juta. Waduh, mikir gimana ini? Istri saya bilang gini, ya udahlah, kita nyari petakan. Kami pernah tinggal petakan saudara, di petak-petak. Waduh, udah dipetakan sebelahnya itu. Waduh, cokek saudara. Jadi tiap malam kita dangdutan. Wah, kami penyembahan, mereka di sebelah juga lagi penyembahan. Waduh, kacau ini saudara. Istri saya kalau udah jam 6 sore dia udah tutup pintu. Ayah nggak boleh keluar. Karena cokik-cokik, gedek-gedek saudara. Kalau lewat dia, oh
nikah lagi, udah om aja. Walah. Tapi luar biasa tantangan saudara. Udah jadi kontraktor, pindah sana, pindah sini saudara, angkat barang. Ya namanya ngontrak, rusak semua barang kalau diangkat-angkat saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan pelihara. Akhirnya sampai kami boleh ada di tempat ini anugerah Tuhan saudara. Dan luar biasa. Jadi diawali bukan dengan orang kadang-kadang lihat sekarang, ya lihatnya sekarang, lihatnya dulu. Awal waktu datang Ciseeng gimana? Jalannya, ya saudara yang sudah lama di Ciseeng tahu lah jalan depan ini kan dari perapatan. Ada istilahnya kalau dari perapatan Ciseeng sampai Gunung Kapur itu kapal selam. Jadi tenggelamnya dari perapatan, timbulnya nanti di Gunung Kapur. Apalagi kalau hujan, wah itu kalau orang lama tahu tuh. Jadi tenggelam, nanti timbul itu nih. Kalau lagi pas hujan, waduh, penderitaan saudara. Batu masih gede-gede jalan itu, belum kayak sekarang saudara. Makanya kalau cuma lewat becek cuma 50 meter ya kecil. Dulu tenggelam kita, udah biasa. Kalau cuma becek ini biasa. Karena kita nggak dilatih dengan kemewahan saudara. Kita diawali dengan wah hal yang sulit banget saudara. Jadi kalaupun seandainya mengalami hal yang sulit, bukan lagi jadi sesuatu yang baru bagi kami saudara. Itu hal yang biasa. Nah kembali lagi lewat firman Tuhan. Nah tadi saya katakan bahwa ada orang berkata, wah saya gak cocok ada di gereja ini, mendingan saya buka pelayanan sendiri. Saya katakan silahkan saudara. Tetapi saya mau katakan membuka gereja itu bukan seperti warung. Membuka gereja itu bukan seperti buka restoran. Membuka gereja itu bukan seperti membuka depot. Ada istilahnya depot saudara. Dimana saudara kalau ada duit, orang punya duit banyak dia bisa sewa, benar? Sekarang kan banyak sekali saya kesaksian, Tuhan suka pertemukan dengan orang-orang yang puji Tuhan, orang-orang hebat saudara. Dan mereka selalu berkata bahwa Pak Gembala, Pak Pendeta, wah ada duit nih, kita mau buka gereja di sana, mau buka gereja di sini. Saya katakan saudara bahwa punya duit banyak untuk sewa ini, sewa gereja, sewa gedung. Hari-hari ini banyak kita lihat gereja-gereja, udah kayak franchise saudara. Udah kayak franchise. Dia bisa dia sewa tempat, kemudian dia datangkan pemain musik, bayaran, WL, singer, bahkan pengkhotbah. Nah tapi saya mau katakan satu hal saudara, saya beritahu saudara bahwa gereja model yang seperti ini bukanlah model sorga. Amin. Ini bukan model sorga, bukan apa yang Tuhan kehendaki saudara. Karena standar rumah Tuhan itu, yang pertama selain harus ada aktivitas rohani, aktivitas sorgawi, aktivitas ilahi di sana juga harus ada Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya kegiatan rohaninya, tetapi kehadiran Tuhan itu hal yang mutlak harus ada di sana. Katakan amin. Katakan yes. Kenapa harus ada Tuhan? Karena kalau ada Tuhan, dengar baik, kalau ada Tuhan di sana, pasti sorga akan tertuju di sana. Katakan amin. Pasti kalau ada Tuhan di sana, ada malaikatnya di sana. Kalau ada Tuhan di sana, ada orangnya Tuhan yang akan Tuhan taruh di sana. Katakan amin. Jadi kalau saudara datang ke rumah Allah, kalau saudara datang ke rumah Allah atau ke rumah Tuhan, harus Tuhan yang berbicara di sana. Katakan amin. Nah, kalau kita kembali lagi lewat ayat ini, pada masa itu
firman Tuhan jarang. Tuhan sudah nggak bicara lagi, saudara. Sudah tidak ada firman di sana. Hanya ada bangunannya, hanya ada pelayannya, imamnya. Tetapi Tuhan nggak ada di sana. Rumah Tuhan model seperti ini bukan model surga. Bukan model yang Tuhan mau, katakan amin. Makanya saudara, dikatakan di sana, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Dengar, perhatikan ini. Wah ini. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan sudah bukan imam lagi. Katakan sudah bukan imam. Harusnya kan imam Eli, tetapi dikatakan di bawah pengawasan Eli. Coba kita lihat 1 Samuel pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-9. 1 Samuel 1 ayat 9. Wah, saudara, ini yang dikatakan firman Tuhan disingkapkan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu kali, belum semua. 1, 2, 3. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan 10. Sambil menangis terseduh-seduh terus. Jika sungguh-sungguh seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kembali lagi ayat 9. Perhatikan ayat ini luar biasa saudara. Ayat 9 katakan apa di sana? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu pada bait suci Tuhan. Pada pasal 1 ayat yang ke-9 dia masih disebut Imam Eli. Tetapi pada pasal 3 saudara, dikatakan di pasal 3 ayat 1 tadi bahwa Eli, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan bukan imam lagi. Kenapa saya mau katakan ini? Apa sih maksudnya? Kenapa penglihatan jarang? Kenapa firman jarang? Penglihatan gak sering terjadi? Karena Eli sudah didiskualifikasi oleh Tuhan. Dia sudah tidak menjadi imam lagi. Saya rindu agar supaya setiap kehidupan kita tidak didiskualifikasi oleh Tuhan. Amin. Biarlah kita tetap menjadi hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Amin. Kenapa mereka didiskualifikasi? Di ayat yang selanjutnya, kalau saudara baca di pasal 1 itu saudara akan temukan 1 Samuel 1 itu. Saudara akan temukan di ayat-ayat selanjutnya. Kenapa didiskualifikasi? Karena mereka hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan mereka sering menyalahgunakan pelayanan. Saya berani menyampaikan ini saudara. Makanya standar kita, sekali lagi saya harus katakan, clear pure itu harus paling penting dalam hidup saya dan kita. Katakan amin. Eli, makanya saya selalu ajar anak-anak saya saudara. Saya selalu latih mereka. Supaya apa? Mereka pun harus banyak anak-anak hamba Tuhan di luar sana
nggak jadi anak hamba Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak diajar, dididik di rumah Tuhan. Bukankah banyak kita lihat pendeta-pendeta anaknya hidupnya acak adul, berantakan. Benar nggak saudara? Saya nggak mau. Saya bilang, Eli mati karena anak-anaknya nggak dengar-dengaran sama orang tuanya. Dan orang tuanya nggak mau menegur. Makanya saya keras dengan anak-anak saya. Apalagi bicara firman, saya keras dengan mereka. Cuma ya namanya anak-anak saudara kadang-kadang kan ya tahu sendiri, kadang-kadang masih. Tapi saya sedang melatih, mendidik mereka sama seperti saudara. Kami pun sedang mendidik dan melatih saudara untuk membentuk, memproses saudara bagaikan anak-anak kami saudara. Makanya kami disebut orang tua rohani. Katakan amin. Supaya apa? Supaya jangan sampai kehidupan kita ada di rumah Tuhan, kita ada di rumah Allah, tetapi Tuhan tidak ada di sana. Kenapa? Karena kita sudah didiskualifikasi. Pasal 1, Eli masih disebut imam. Tetapi karena kesalahan dosa anak-anaknya yang maruk, yang korupsi, apalagi menyalahgunakan kekuasaan. Itu bukan hanya bicara di politik, saudara. Karena kalau bicara di gereja, orang bersaing di gereja. Aduh, mau cari apa di dalam dunia? Saya lanjutin aja lah. Kadang-kadang saudara, di gereja berdebat. Gereja bukan tempat perdebatan, saudara. Katakan amin. Makanya kita harus tinggalkan Kristen pola lama itu, harus kita tinggalkan. Haleluya. Jangan sampai kita kemudian didiskualifikasi. Wah, dikatakan bahwa pada zaman Eli Tuhan sudah tidak berbicara, makanya firman udah jarang di sana. Nah, kalau Tuhan sudah nggak berbicara, yang berbicara siapa? Kalau Tuhan nggak berbicara, yang berbicara berarti siapa? Ya manusianya. Yang bicara itu ya Elinya, manusianya. Tetapi yang kita mau dengar bukan ocehan pengkhotbahnya, katakan amin. Yang kita mau dengar adalah spoken of word, yaitu suara Tuhan, voice of God itu, saudara. Katakan yes. Yang kita perlukan itu adalah firman Tuhan, suara Tuhan, bukan ocehan pengkhotbahnya, bukan kata-kata motivasi. Sekarang gereja udah jadi motivasi, saudara. Sekarang banyak gereja kita dengar khotbahnya bukan firman, tapi kata-kata motivasi. Yes. Bukan, kalau saya yes bukan yes motivasi, tapi untuk saudara terima firman. Haleluya. Haleluya. Sekarang gereja sudah berubah menjadi tempat motivator. Kalau motivator panggil sana Mario Teguh, saudara. Gereja bukan tempat motivasi, saudara. Sekarang orang di gereja cari motivasi, cari aspirasi, legislatif, apalagi. Banyak sekarang orang sudah lari daripada apa yang Tuhan mau. Kalau firman Tuhan jarang, maka kehidupan rohani kita akan menjadi kering. Kalau firman jarang, maka roh kita akan menjadi lemah. Katakan amin. Kalau firman jarang, roh kita menjadi kering, rohani kita menjadi kering. Kalau firman jarang, maka lama-lama kekristenan kita akan mati. Makanya jangan jarang-jarang dengan firman, harus sering-sering. Colek kiri kanan, sering-sering dengan firman. Kenapa? Kalau
Kalau kita banyak dengar firman, maka kekristenan kita akan tajam. Amin. Mengapa saudara hari-hari ini tumpul? Karena nggak ada firman. Lemah, kering, gemuk, apa namanya? Lemah gemulai, lemah lesu. Ya karena firman jarang. Makanya kekristenan kalian membosankan, saudara. Bosan jadi orang Kristen. Apalagi Kristen yang cuma datang ke gereja tangis-tangis. Makanya saya bilang ke Ibu Gembala hapus di isi worship lagu apa itu? Bila hati terasa berat, udah hapus aja itu. Kekristenan kita harus semakin strong. Bukan bila hati terasa berat lagi. Itu saya bilang lagu sayang diri. Kehidupan kita firman Tuhan berkata harus naik level. Katakan naik level. Nah karena firman Tuhan jarang, yang bicara di sana berarti siapa? Manusianya. Nah pengkhotbahnya ya Eli ya, karena dia memang imam, ya dia harus bicara. Tetapi spoken of word sudah tidak ada di sana, suara Tuhan sudah tidak ada di sana. Jadi hanya buka Alkitab, hanya buka kitab Taurat pada saat itu karena belum ada perjanjian baru. Jadi hanya buka kitab Taurat aja, tetapi Tuhan sudah tidak berfirman di sana. Dan itu bukan cara Tuhan. Amin. Nah kalau Tuhan sudah tidak berbicara di sana, maka yang akan berbicara di sana hanya dua. Siapa? Manusia dan setan. Makanya saudara jangan heran ada setan mengutip ayat. Kan kemarin saya berkhotbah. Berkatalah iblis, Matius pasal 4. Jika engkau anak, bukankah ada tertulis? Kalau kita nggak dengar firman, suara Tuhan, maka kita akan dengar suara manusia. Yang itulah kata-kata motivasi. Yang kedua, yang kita dengar ya suara setan. Setan bisa mengutip ayat, tetapi tidak ada kuasa di sana. Makanya saudara kadang-kadang dengar firman, tapi kok nggak rasa apa-apa. Tapi saudara di tempat ini bergelora, amin. Ada yang ngantuk. Saya percaya ketika saudara dengar firman, saudara tahu menempatkan firman, kehidupan saudara masih akan berbeda di tempat ini, amin. Saya bukan bilang gereja kita yang keren, no. Tetapi saudara harus menemukan rumah Allah, di mana suara Allah harus diperdengarkan di sana. Ada orang yang dilegitimasi oleh Tuhan. Siapa itu? Mazmur pasal yang ke-24 berkata apa di sana? Mazmur 84 dikatakan orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya. Makanya standar kita clean, pure, bersih, jernih, murni, saudara. Jadi kita menjadi pelayan Tuhan. Jangan sampai kita didiskualifikasi. Bilang, jangan sampai saya didiskualifikasi. Karena ada banyak orang Kristen yang dicari di ibadah, itu bukan suara Tuhan. Nah ini saya mesti sampaikan. Ada banyak orang Kristen yang dicari ketika dia beribadah itu bukan suara Tuhan, tetapi apa? Yang dicari kenyamanan. Bilang kenyamanan. Ada lagi itu kenyamanan. Lagunya saya bisa. Banyak orang datang ibadah bukan mau cari suara Tuhan, tapi cari kenyamanan. Kenapa ibadah? Soalnya di situ nyaman. Wah, pelayan-pelayannya baik. Wah, saya tuh nggak suka kalau ibadah di tempatnya Pastor Chen, soalnya jemaatnya matanya besar-besar semua, garang-garang. Kalau saudara hanya mencari kenyamanan, saudara, ya Yesus nggak pernah bilang kalau kita mau ikut Tuhan senang-senang, saudara. Saya pernah dulu ada jemaat di sini, udah almarhum. Dia pernah 3 bulan gak ibadah.
Ya sebagai gembala 1 bulan aja saya, tapi menghindar terus, berkelit-kelit terus. Tiap kali mau ketemu berkelit terus, kemana tahu. Tapi nggak ibadah. Akhirnya karena ini pergi ke rumahnya. Bu, kenapa nggak ibadah? Nggak apa-apa. Biasa basa-basi gitu kan. Padahal ada apa-apanya. Ya kan kalau nggak ada apa-apa kenapa nggak datang gitu kan? Nggak ibadah, nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol, nanya lagi. Ada apa bu? Kenapa nggak ibadah? Wah, mulai itu curhat. Nah, ibu gembala bilang sekarang nggak ada waktunya curhat-curhat lagi. Curhat cerita. Wah, ternyata tersinggung. Saya tuh tersinggung dengan Bapak Gembala. Wah, saya dong berarti tersinggung dengan Bapak Gembala. Kenapa? Bu, kenapa tersinggung dengan saya? Iya, Bapak Gembala ingat nggak? Pada tanggal ini, bulan ini, 3 bulan yang lalu kan? Bayangkan dia masih ingat itu selama 3 bulan. Tanggalnya, harinya, tanggal, bulannya, tahunnya, bahkan waktu dan tempatnya jelas. Di mana saya berada, yaitu ketika saya ada di depan pintu, katanya. Jadi jelas kronologinya. Tepat ini kalau di BAP ini bagus nih, ini kalau di BAP ini jelas. Kenapa? Iya, waktu mau pulang ibadah, Bapak Gembala ingat nggak? Ya saya nggak ingat dong, 3 bulan lalu loh. Masa saya ingat-ingat? Aduh saya udah lupa bu. Udah usia, udah lanjut. Iya, Bapak Gembala waktu itu saya kan mau salaman dengan Bapak Gembala, tapi waktu itu Bapak Gembala kasih tangan dan membuang muka. Wih, saya bilang, hah? Akhirnya saya keingat saudara. Wah, dia tersinggung 3 bulan gak ibadah gara-gara waktu salaman. Saya katanya gak lihat matanya. Makanya nanti saudara salaman saya melihat mata saudara saya bersama. Dia gak lihat, dia tersinggung saudara. Dan itu 3 bulan lamanya sakit hati. Dan saya ingat kejadian itu, waktu dia salaman, jadi kan datang nih, waktu salaman, pas nyalaman, ada jemaat yang lain. Pak Gembala, saya nengok, iya, oh iya, tapi tangan saya begini, waduh 3 bulan lamanya tersinggung. Saya bilang, ya udah, sekarang saya salaman ya, salamannya saya minta maaf. Ya dong, kalau seandainya saya salah, saya minta maaf. Besok harus ibadah. Nah saudara kalau cuma ibadah datang cari kenyamanan, saudara, saya juga bisa membuat saudara gak nyaman ya. Tetapi kalau saudara cari suara Tuhan di sana, saya percaya walaupun gak nyaman saudara tetap akan cari Tuhan. Yes. Amin. Amin. Karena kami pun gembala punya keterbatasan saudara. Tapi saya percaya ini bukan saudara kok. Makanya saudara mesti tahu firman. Apa tujuan saudara beribadah? Jadi bukan hanya mencari kenyamanan saudara, tapi saudara harus mencari Tuhan. Sama-sama katakan saya harus cari Tuhan. Ada lagi. Kenapa sih nggak ibadah di situ? Wah, saya nggak ibadah soalnya nggak enak lagunya. Terus kenapa pindah? Soalnya komunitasnya bagus. Ada orang ibadah nyarinya komunitas. Dengar baik, ibadah bukan cari komunitas, tapi ibadah kau cari Tuhan. Kalau saudara datang ibadah di sini karena cari komunitas, kayaknya saudara salah tempat deh. Ya mungkin bisa saudara ada. Ya tentunya kita sebagai orang percaya kita harus ramah. Tapi saudara tidak akan menemukan yang benar-benar fix dengan hati saudara, karena pilihan hati saudara itu beda-beda semuanya saudara. Tapi kalau saudara cari Tuhan, komunitasnya pasti tepat saudara. Amin. Karena saudara bisa menerima orang lain karena Tuhan ada dalam hidup saudara yang penuh dengan kasih itu. Jadi jangan cari tempat ibadah karena tempatnya nyaman.
Kita bersyukurlah kita sekarang udah ada AC. Tapi dulu AC ini baru tahun 2025 nih. Dulu nggak ada AC-nya. Tapi banyak giliran udah AC sedikit. Waktu nggak ada AC, kipas angin banyak. Giliran udah ada AC, wah sedikit. Tapi kita mau cari bukan kenyamanan itu. Makanya, saya dulu saya sebagai gembala, saya ngomong depan mimbar, mungkin saya ngomong. Dulu saya tiap ibadah minggu pagi, kalau udah mulai mendung, saya udah berdiri di depan situ, saudara. Saya udah berubah jadi dukun, pawang hujan, pindahkan hujan ini. Sekarang mau hujan aja. Siapa yang mau datang berarti dia yang rindu makan firman. Katakan amin. Ketika saya ada di dalam kebenaran ini, saya ngerti, saya nggak takut lagi. Mau sedikit, mau banyak, yang penting Tuhan ada. Buat apa banyak-banyak tapi Tuhan juga nggak ada? Ngapain? Makanya ibu gembala dulu, kami melayani dengan kebodohan kami. Orang stres melayani stres. Karena pelayanannya juga stres. Tapi saya rindu hari ini, biarlah kita mendengar bukan suara manusia, bukan suara setan. Karena setan juga bisa berfirman. Benar, saudara? Yang kita butuh itu adalah suara Tuhan. Tapi masalahnya banyak orang hamba Tuhan yang udah benar, umatnya yang nggak benar. Kenapa? Karena yang dicari bukan suara Tuhan. Yang dicari apa, saudara? Coba kita buka satu ayat terakhir, 2 Timotius 4. Coba kita lihat 2 Timotius 4 ayatnya yang ketiga. Timotius 4 ayatnya yang ketiga. Karena akan sama-sama dibaca 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran setan, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Waduh, saudara. Coba ayat 1, 2. Mundur ayat 1, 2. Ini di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Wah, ini ayatnya luar biasa. Haleluya, saudara. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah. Banyak gereja hari-hari ini sudah tidak mau menyatakan apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah. Banyak gereja sudah nggak mau menasihati, nggak mau menegur, karena takut kekurangan jiwa. Kalau kurang jemaat, maka perpuluhan akan berkurang, pundi-pundi pun akan berkurang. Saya nggak peduli, saudara. Tiap ini kita suka ada per 6 bulan atau per 2 bulan, Ibu Gembala suka bacakan. Kita transparan kepada saudara. Baca pemasukan berapa. Saudara, persembahan saudara 1 minggu aja nggak cukup. Kalau kita pakai standar gaji UMR aja, jangankan UMR, UMP aja nggak cukup. Tapi hari ini saya bisa berdiri dengan istri dan anak saya. Tiap hari kami nggak pernah nggak makan sih. Karena kami percaya Tuhan yang pelihara. Kalau Tuhan yang pelihara lebih daripada cukup. Yang membuat nggak cukup kan apa? Gaya hidup. Kalau makanya Yesus berdoa bukan cukup kan ya, kalau cukup saudara. Hari ini makan saudara, nggak pernah nggak mau makan. Mau 1 hari 1 kali. Saya belum puasa lah kalau seandainya ini. Kalau seandainya nggak makan, ya sudah. Tetapi Tuhan nggak pernah biarkan
Saya kadang-kadang suka menangis kebaikan Tuhan. Lihat apa orang kadang-kadang, Pak, ini ada berkat. Bukan jemaat kadang-kadang. Itu yang saya imani. Sama kayak seperti Elia. Tuhan pelihara tiap hari. Alkitab bilang tiap pagi dan petang burung yang kasih makan. Yang kasih makan bukan burung salah-salah lagi. Burung gagak. Burung gagak gambaran simbol rakus. Burung gagak apa yang dia makan? Semua dia makan. Pemakan bangkai. Tapi lihat, yang rakus pun Tuhan sanggup pelihara hambanya. Makanya saya gak pernah takut mau melayani Tuhan, saudara. Asalkan ada firman dalam hidup saya, Tuhan pasti pelihara hidup saya. Saya gak pernah takut, saudara. Nanti saudara lihat. Karena kalau persembahan, maaf saudara, ini kita buka-buka kas aja ini. Kadang-kadang cuma 100.000, 150.000, saudara. Dan itu, saudara, nggak cukup sebenarnya. Tapi Tuhan pelihara kamu. Itu yang saya selalu, wow, dahsyat Tuhan. Ada aja. Memang Tuhan nggak kirim burung gagak, tapi ada Tuhan kirim orang-orang yang peduli dengan hamba-hamba Tuhan. Bahkan kalau ini tetangga kami, kadang-kadang suka kasih pisang, kasih ubi. Nah, di Gunung Barat goreng pisang dikirim lagi balik. Jadi dikasih mentah, dikirimnya udah masak, udah jadi. Dan luar biasa, saudara. Itu makanya saya nggak pernah takut, saudara. Yang saya takut kalau nggak ada Tuhan dalam hidup saya. Itu yang saya paling takut. Makanya firman Tuhan katakan, beritakan firman saja, saudara. Mau waktunya kayak apa, sampaikan saja, saudara, firman Tuhan. Baik nggak baik waktunya, tegur. Tujuannya apa? Supaya saudara dibangun hidup saudara. Saudara dibangun kehidupan saudara, di-cleansing, dibersihkan supaya saudara jadi, saudara. Katakan amin. Saya mau katakan untuk menutup ibadah khotbah saya pada siang hari ini. Jangan datang ke tempat di mana tidak mau membicarakan dosa. Kalau di sana tidak membicarakan dosa, tinggalkan tempat itu, saudara. Dosa harus dibicarakan, dosa harus dibersihkan. Katakan amin. Kalau ada orang bilang, oh dosa yang kecil-kecil nggak apa-apa, wah, tinggalkan tempat itu. Saudara nggak akan bertemu di situ. Tapi saudara, tempat ini saya pastikan telinga saudara pasti panas, tapi tujuannya untuk membangun hidup saudara. Amin. Tujuannya supaya saudara jadi. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi biarlah kita ada di rumah Allah, di mana ada aktivitas rohani di sana. Ada orang yang dilegitimasi oleh Tuhan, bukan didiskualifikasi, tapi mereka yang di-approval oleh Tuhan. Jadi ibadah bukan hanya sekedar datang, ibadah nyanyi-nyanyi, bukan. Harus ada aktivitas rohani, ilahi dan surgawi di sana. Katakan yes. Puji nama Tuhan, Yesus memberkati kita. Mari.